warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hai. Alhamdulillah ya. Akhirnya episode yang setelah sekian lama kita tidak tidak sempat vakum lah istilahnya. Akhirnya kita sekarang kembali lagi dan ada Ririn Hermansyah di Majid TV. Wah. Assalamualaikum. Wah. Assalamualaikum semuanya. Banyak yang nanya Mbak, ini apanya anak Hermansyah? Saya fansnya anak Hermansyah kalau saya. Emang keberuntungan ya Hermansyah ini namanya. Keberuntungan sih sebenarnya. Benar. Oke teman-teman, sebelum kita ngobrol, jadi Mbak Ririn ini saya jelasin dulu ya. Jadi Mbak Ririn ini adalah seorang penyanyi, atau lebih tepatnya sih ibu rumah tangga ya. Ibu rumah tangga. Iya, ibu rumah tangga yang jago nyanyi. Jadi karena keunikannya ada sebuah video yang waktu itu Mbak Ririn lagi katanya habis masak-masak, terus pakai dasteran, kemudian nyanyi deh. lagunya nggak tanggung-tanggung lagi Mbak. Lagunya Beyonce. Bener ya Benar lagunya Beyonce. Nah itu luar biasa banget. Akhirnya video itu viral, kemudian jadi seorang Mbak Ririn itu selama ini dikenal di antara dua pulau Sumbawa sama Lombok, kayaknya bisa menggema ke seluruh Nusantara lewat Alhamdulillah. salah satu tayangan televisi di Trans TV ya, Brownies ya. Secara Brownies. Iya, jadi waktu itu Mbak Ririn diundang ke Brownies dan ya kita semua akhirnya bisa mengenal Mbak Ririn. Kalau tadinya saya cek TikToknya masih lokal ya yang komen ya. Sekarang tuh akhirnya aku menemukan dari sini, salam dari ini, bahkan ada dari Malaysia, dari mana gitu, luar biasa. Berkah Ramadan sih. Oke, jadi kita kenalan dulu Mbak. Siap. Iya, jadi kita pengen tahu dulu nih Mbak Ririn nih originnya gimana Mbak? Lahir di mana, besar di mana, kenapa bisa di Sumbawa gitu Mbak? Sebenarnya saya lahir di Bali, tepatnya di kota Singaraja di Bali, karena papa saya seorang tentara dan tugas pertama setelah menjadi tentara itu di Bali. Di Bali. Papa saya itu asli dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, karena Nini dan Kai juga berasal dari sana. Dan mama saya Jawa Buni. Kakek saya dari Jawa, nenek saya Jawa dari Buni. Ini Jawa dan Buni Makassar. Buni Makassar. Wow. Iya. Keluarga Nusantara. Kebetulan kakek saya dari mama. Itu juga tentara, Bang Haji. Oh, tentara. Jadi turun-temurun. Ya? Jadi tugas terakhir kakek saya di Kodim Sumbawa di 1607 kalau nggak salah. Ya, terakhir. Nah, terakhir di situ. Mama saya ini bersaudara lumayan banyak dan hanya mama saya yang berdomisili di Mataram. Oh. Karena papa tugas terakhirnya setelah di Bali, di Lombok. Tugas terakhirnya. Jadi saya besarnya di Lombok. Setelah menikah saya mendapatkan jodoh orang Sumbawa tahun 2006. Kembali ke Sumbawa ya. Baru saya memasuki namanya Sumbawa itu. Oh gitu. Tapi makanya saya tahun 2006 itu nggak pernah kenal namanya Mbak Ririn gitu. Memang. Ternyata baru-baru. Iya, saya masuk di Sumbawa tuh tahun 2006 setelah menikah. Oke, menikah tahun 2006. Tahun 2006 saya menikah, itu baru saya masuk Sumbawa. Berarti masa kecilnya Mbak Ririn itu di mana? Di Bali. Di Bali masa kecil saya, masa remaja saya di Lombok. Tapi darahnya darah Banjarmasin. Darah Banjarmasin. Darah Banjarmasin. Lahir kecil di Bali, remajanya di Lombok, dewasanya di Sumbawa. Dapat jodoh orang Sumbawa. Ini kalau kita jabarkan nih darahnya udah mana-mana sebenarnya. Darah campuran banget ya, luar biasa. Jadi nasionalismenya harusnya tinggi, luar biasa. Nah, akhirnya Mbak Ririn tuh di Sumbawa, teman-teman, bisa dibilang salah satu penyanyi biduan yang jam terbangnya tinggi, luar biasa. Saya salah satu fansnya nih. Saya yang selalu mengikuti setiap Mbak Ririn bikin video atau Mbak Ririn datang ke sini. Kebetulan saya bertemu sama Bang Dudi, suaminya. Saya selalu excited kalau Mbak Ririn ada di Mataram. Jadi kayak gimana nih, mau nyanyi di mana nih gitu. Karena memang luar biasa banget Mbak Ririn. Itu gimana sih Mbak pertama kali? Emang bakat keluarga itu emang penyanyi semua, bisa nyanyi semua atau itu sebenarnya ya faktor genetik sih sebenarnya, karena dari keluarga papa saya sendiri, papa saya juga pemain musik.
player. Okay. Papa saya player, jadi beliau yang mengajarkan, yang menurunkan teknik-teknik dari bernyanyi kepada saya tuh beliau. Beliau awal dasarnya. Awal dasarnya tuh ya papa saya. Karena nenek saya, dari nenek saya pun pemain gitar. Udah. Saya tuh pemain gitar, dan sepupu saya yang berada di Lombok ini rata-rata memang wedding singer, semuanya musisi, penyanyi, ya musisi. Semuanya. Tapi Mbak, kalau ngelihat Mbak Ririn nyanyi kan itu kayak ada tekniknya, kayak pro banget gitu loh Mbak. Nyanyinya tuh kayak bukan nyanyi sembarangan gitu, kayak ada tekniknya, banyak belajar sih sebenarnya. Itu otodidak atau? Otodidak sih. Ya. Saya ngambil dari beberapa. Nggak belajar misalnya di sekolahin. Enggak pernah sekolah musik saya. Wow. Jadi saya murni otodidak, belajar. Jadi apa yang saya dengar, apa yang saya baca ya saya coba dan saya aplikasikan. Kalau berhasil alhamdulillah, kalau nggak berhasil ya dicoba terus. Gitu sih. Iya, soalnya orang tuh pasti ngelihat wah ini teknik banget nih nyanyinya gitu kan kebiasaan orang melihat orang idol, orang apa itu kan bisa dibedakan itu mana yang nyanyinya ya nyanyi sama yang belajar teknik gitu. Walaupun kadang yang teknik itu kan nggak semua orang punya. Nggak semua orang punya gitu. Tapi Mbak Ririn bisa banget tuh melengking banget. Belajar sih sebenarnya Bang Haji, karena saya juga ngefans sama Agnes Mo itu karena memang tekniknya. Jadi saya belajar dari itu, ngambil sedikit. Oh ya ini tekniknya Beyonce, kita ngambilnya begini. Oh ya tekniknya. Dipelajarin gitu. Jadi saya listening dulu, dengar bagaimana cara mereka bernyanyi gitu. Jadi saya coba, akhirnya saya compare dengan guru-guru vokal kayak Indra Aziz, kayak Mbak Berta. Iya, saya compare. Saya menunggu videonya Mbak Ririn di Indra Aziz. Mudah-mudahan ada ya. Iya, mudah-mudahan saya juga kalau sampai di reaction kan lumayan kan. Luar biasa itu. Luar biasa. Itu sampai buka loh, belum ada gitu. Belum ada sih. Cuman yang terakhir kemarin Mbak Berta sempat komen. Ya, komen ya. Sempat komen ya, saya juga excited banget sih sebenarnya dari Mbak Berta itu guru, maha gurunya penyanyi semua loh. Bayangkan dari kecil saya tuh beliau itu namanya kalau udah komen, kalau nggak marah-marah jadi udah alhamdulillah banget kan gitu kan. Dia apalagi dikasih wejangan, wow rasanya udah kayak gimana. Iya benar, dikasih wejangan. Dikasih wejangan. Di TikTok apa Instagram? Di Instagram. Langsung di fallback balik saya malah. Di fallback langsung saya sama Mbak Berta. Keren. Mudah-mudahan Allah kasih kesempatan saya ketemu sama beliau nih. Amin. Terus Mbak Ririn di Sumbawa itu mulai nyanyi itu kapan Mbak? Sejak datang ke Sumbawa atau? Saya nggak tahu persisnya gini. Karena saya setelah menikah di 2006 itu sebenarnya pengen rehat. Jadi sebelum nikah udah sering nyanyi? Sudah sering nyanyi. Dari SMP tuh udah keseng gigi, udah nyanyi. Di Mataram nih udah keseng gigi. Tapi kalau waktu di Bali itu kalau di Bali itu kompetisi bernyanyi tuh banyak banget. Karena kalau masalah kesenian di Bali tuh juara lah. Antusiasnya kan tinggi. Jadi saya sering diikutkan sama papa tuh lomba nyanyi, lomba peragaan busana itu dari kecil. Dari kecil dibiasakan di depan. Untuk cara papa ngasah mental tuh itu. Jadi saya diikutkan ke semua berbagai event-event, entah itu bukan nyanyi doang ya, peragaan busana ya, baca puisi gitu. Sampai di Bali pantas saja luas ya. Di Bali tuh saya sekolah di SD-nya tuh SD 2 Banjar Tegal, masih saya ingat itu. Saya sendiri yang muslim di sana. Satu kelas itu. Saya sendiri yang muslim. Jadi saya kan di sana ada pelajaran bahasa daerah. Pelajaran bahasa daerah gitu. Saya tuh sampai diikutin lomba nulis aksara Bali itu. Carake gitu. Dan saya sendiri muslim. Disuruh ikut lomba nyanyi nari Bali. Di Bali. Nari Bali, nembangnya Bali itu beda kan. Kayak kalau nyinden semacam begitu lah. Tapi Bali itu punya keunikan tersendiri gitu.
Itu saat kecilnya saya. Jadi begitu SMP pindah ke sini mulai diterjunkan sama papa itu langsung ke dari panggung ke panggung langsung. Jadi papa tuh SMP itu udah remaja udah mulai ayo berani nyanyi. Tapi memang saya nggak pernah main sama player lain. Jadi tetap sama papa. Jadi kesana kemari itu masih sama papa gitu sampai. Biasa ya, padahal tentara gitu ya, tapi padahal tentara jiwa bermusiknya tuh. Iya, jiwa bermusiknya tuh nggak bisa kebendung. Tentara sampingan. Tapi saya tertarik kan nanya gini Mbak, karena saya punya beberapa kenalan ya yang keluarga tentara gitu. Jadi mereka itu sampai nggak berani beli barang untuk rumahnya karena tiba-tiba pindah, ya betul. Terus anaknya sekolah pindah. Nah suka dukanya Mbak jadi anak tentara tuh kayak begitu. Karena harus pintar beradaptasi lagi. Nah itu. Karena kita datang ke daerah yang benar-benar beda kan dari daerah yang satunya gitu. Papa aja pindah berapa kali itu. Dan ikut ya semua. Ngikut. Itu yang lucunya itu mereka udah punya perabot akhirnya dijual-jualin murah gitu. Kalau masih satu provinsi sih pindahnya masih oke lah. Bisa pindah lah. Kalau pindahnya udah beda provinsi ribet kan bawa barang segitu banyaknya. Memang kalau masih belum istilahnya belum LF gitu kan. LF itu kan kalau tentara itu ada yang masih jiwanya masih umurnya masih muda, biasanya tuh ditaruhnya di kompi. Jadi kalau yang sudah mulai senior ya di dinas jawatan ditaruhnya gitu. Kalau sudah di dinas jawatan mungkin sudah mulai ada rumah sendiri gitu kan biasanya. Iya, berarti emang udah terbiasa beradaptasi ya. Mau nggak mau. Sudah berapa kali pindah kan? Mau nggak mau harus kenal bahasa baru, orang baru, kebiasaan baru. Betul. Karena saya juga ngelihat kan waktu itu punya teman, jadi kayak apa ya, udah terbiasa baper mungkin ya, karena di suatu daerah dia udah punya sahabat, udah punya circle yang baik, udah pisah, nanti di situ punya baru lagi pisah lagi gitu, udah terbiasa baper jadi. Iya, betul. Jadi itu suka dukanya Mbak. Suka dukanya sih itu. Saya aja pernah ditinggal sama papa tugas ke tim-tim. Pulang-pulang saya nggak kenal sama bapak saya. Oh jadi sempat ke tim-tim dan Mbak Ririn nggak ikut? Iya, itu tahun berapa ya? 91-an lah. Itu saya masih umur kelas 4 atau dengan kecil banget. 3. Iya. Jarang pulang terus? Bukan jarang pulang, memang nggak pulang berapa tahun tuh. Memang nggak pulang, jadi pulang-pulang papa itu zaman dulu tuh ini jenggotnya segini gitu. Saya hampir nggak siapa gitu kan? Iya. Terjadi di saya. Iya. Terjadi di saya. Jadi papa tuh pulang, jadi selama di hutan tuh buat kreasi apa gitu, dompet dari rotan dibakarin, itu hasil murni karya sendiri. Jadi dia pulang tuh dia bawa hasil survive-nya di sana. Iya, hasil survivalnya di sana tuh dibikinkan saya dompet dari bambu-bambu. Ditulis, jadi bambunya tuh diukir nama saya Ririn gitu. Papa tuh di hutan bikinnya katanya. Dapat bambunya tuh jadi bikin kayu jadi dibakarin bambunya satu-satu. Kalau papa kreatif, iya, manis banget. Emang jiwa seninya tinggi sih bapaknya Mbak Ririn kayaknya. Itu lelaki terbaik saya. Luar biasa ya. Luar biasa kalau papa saya itu. Iya, benar karena anaknya sendiri sampai nggak kenal gitu. Tapi ternyata di sana setiap hari kayak ingat terus kayaknya. Karena waktu itu masih kecil juga kan. Saya juga masih kecil, jadi agak susah setelah dicukur baru ini papa saya. Oke. Karena jenggotnya segini, rambutnya segini, siapa gitu kan, kecil kan. Setelah dicukur baru berani. Oh iya, papa. Itu berapa tahun sih Mbak? Tahun seberapa? 9 lama ya maksudnya. Dari kelas berapa SD sampai kelas berapa gitu? Itu sekitar sampai itu 2 apa 3 tahun. Itu berarti dalam berapa tahun itu kehilangan sosok bapak dong? Benar. Nggak ada papa itu saat itu. Jadi mama tuh pure. Jadi 2 orang jadinya, jadi ibu jadi bapak. Betul. Gitu. Itu berasa sendiri kalau saya. Nah itu saudara-saudara Mbak Ririn udah ini ya, kakaknya udah. Itu Mbak Ririn saya anak pertama. Oke. Saya anak pertama. Cinta pertama ayah. Cinta pertamanya ayah dong. Iya. Benar, cewek lagi. Iya. Makanya begitu menikah,
Begitu menikah saya pindah, adik saya yang nomor 3 itu masih kecil. Masih kelas 6 SD kalau nggak salah. Jadi kalau saya lihat kayak Bang Dudi susah nih dapat. Nggak tahu ya. Iya kan? Malah nggak pacaran sih kalau menurut saya itu terlalu singkat pertemuannya. Memang berteman, berteman lama via telepon kalau sama Bang Dudi itu. Oke. Berteman via telepon itu lumayan tahunan itu. Lumayan tahunan tapi nggak tahu muka. Kan zaman dulu nggak ada ini kan. Sahabat pena. Nggak tahu muka, gitu. iya. Tapi udah bersahabat gitu ya. Bersahabat. Oh iya ya, dulu seabsurd itu teman-teman. Jadi Gensi nggak akan tahu tuh kayak gitu. Jadi kita dulu tuh bisa nyaman banget ngobrol sama orang walaupun nggak kenal. Zaman dulu tuh gitu. Iya. Jadi teleponan gitu kan, kamu lagi ngapain deh? Nggak bisa kirim foto juga kan? Nggak bisa kan, handphone ini. Masih poliponik. Masih poliponik gitu handphonenya. Oh gitu. Saya ketemu sama Bang Dudi tuh 2005 di bulan 10. Akhirnya ketemu. Nah, di bulan 10. Di Mataram. Di Sumbawa. Oh? Di Sumbawa karena saya liburan mau Idul Fitri waktu itu. Jadi saya pulang. Puasa kayak gini. Puasa kayak begini, saya pulang ke Sumbawa, terus saling telepon. Di mana? Saya lagi di sini nih, di Pantu Daeng, di rumah bule gitu kan. Akhirnya beliaunya besok terawih nyamperin. Enak banget Bang Dudi ya, jodohnya nyamperin. Jadi cuma ngobrol gitu. Nggak tahu tiba-tiba di bulan 2 datang kakak sama kakaknya datang ke rumah. Lamar. Gitu, iya. Luar biasa. Cuman gitu aja selang sebulan. Nggak ada punya pikiran apa-apa. Saya cuman berpikir gini, Bismillah mungkin ini jodoh saya. Iya. Karena udah nyaman ngobrol. Karena sudah nyaman ngobrol sih awalnya. Pulsa berapa ke Bang? Udah nyaman ngobrol. Oke, Mbak, jadi akhirnya Mbak Ririn tuh domisili di Sumbawa. Iya. Tinggal di Sumbawa, terus disitulah Mbak Ririn berkarya gitu ya. Berkarya terus ngejob juga ya, karena Mbak Ririn tuh pada akhirnya tuh jadi rebutan nih, ada wedding, ada acara itu. Kalau belum Mbak Ririn tuh nggak afdol gitu. Enggak juga dengan sih. trionya itu luar biasa nggak? Itu di Sumbawa itu talentnya banyak banget. Talentnya banyak banget dan berkualitas banget. Kenapa saya bilang begitu? Kita berbicara masalah musik itu pasti kembali ke selera. Iya. Kembali ke selera. Ada salah satu warga satu daerah gitu nggak suka semua penyanyi lagu pop. Ada yang seperti itu. Jadi kalau didatengin saya semuanya yang notabene penyanyi pop, ya udah jengang, nggak bakalan suka. Iya, maunya yang goyang, yang gitu. Iya. Ada yang seperti itu Bang Haji. Makanya saya bilang kalau berbicara masalah musik itu pasti. Tapi Mbak Ririn bisa kan semua genre kan nyanyinya? Insya Allah. Iya kan. Pada akhirnya jadi paket komplit jadinya. Mudah-mudahan sih bisa. Kalau menurut takaran bisa sih, menurut saya bisa. Cuman kadang-kadang kembali ke pendengar. Iya. Kembali pendengar. Kemudian pada akhirnya nih, karena biasanya kan kalau orang udah terkenal, walaupun masih lingkup kecil ya kita bilang, biasanya ujiannya mulai datang tuh Mbak. Iya, kayak kemarin sempat karena saya mengikuti juga Mbak Ririn ya. Akhirnya waktu itu sempat lihat ada orang yang mempermasalahkan kata-kata diva. Oh iya. jadi ada saking ya, saya pun sebagai fans gitu ya. Kalau suka sama seseorang itu walaupun orangnya di kampung di mana itu, oh ini diva nih gitu, ini divanya saya gitu. Nah akhirnya ada orang yang merasa nggak nyaman dengan itu gitu. Sempat baca bahwa apaan sih nyebut dirinya diva itu beneran nggak sih? Itu yang nyebut diva tuh Mbak Ririn atau netizen sih? Jadi Mbak Ririn pernah bilang, deh kalau panggil saya diva gitu. Saya tuh nggak pernah nyebut diri saya tuh diva. Mau dipanggil apa saja saya tuh oke saja sebenarnya Bang Haji. Cuman yang saya berkeberatan kemarin harus ada album lah. Baru sampai seserius itu. Iya, sampai seserius itu. Mereka anak itu bilang harus ada album lah, berproses lah. Dalam hati saya umur 43 kurang proses apa lagi gitu ya.
benar sampai berpikir begitu Bang Haji. Saya juga di sebuah lingkup kecil ngapain baper gitu. Saya nggak pernah menyatakan diri saya, oh ya ini saya diva Sumbawa, nggak pernah. Jadi orang menyebut seperti itu mungkin buat reward aja untuk sayanya gitu loh. Dan kita juga punya gini loh, kalau kita ngefans sama orang itu kayak nggak usah lah sama ngefans sama pasangan kita aja bucin, itu kita sampai panggil dia tuh rembulanku, bidadariku gitu loh. Ada nggak yang protes? Mana bidadari itu kan harus begini nah kan? Kita juga sama kayak kita ngefans gitu. Sama kayak Bang Di itu gitu. Pernah ada yang minta nomor saya. Teman-teman saya juga kenal sama Bang Di juga minta. Bang Di ada nomornya Bunda Rian nggak sih? Ada, kirimin lah kontak. Itu kaget ternyata Bang Di itu nyimpen kontak di handphone itu beda dari surga. Masya Allah. Terus akhirnya capture kan? Iya. Capture kirim lah ke saya. Seromantis ini kah Mbak Ririn katanya. Kayaknya seperti itu. Ya ampun. Tapi saya bersyukur gitu kan? Iya. Satu tingkat lebih maju suami saya tuh kan berarti iya dia lebih bisa mengapresiasikan iya gitu kan. Iya, kalau ada yang lebih tinggi dari itu kan sebut itu gitu karena saking kita sukanya, kitanya fansnya gitu. Benar, itulah kembali ke masalah diva itu. Jadi nggak serta merta dari saya yang kepengen disebut seperti itu, tidak. Ya kebetulan Mbak Ririn tuh punya trio 3 orang ya. 3 orang yang suaranya tuh luar biasa. Alhamdulillah. Iya, suaranya tuh udah kayak penyanyi nasional lah gitu. Tapi pada akhirnya disebut diva sama orang-orang. Husnul Laufa dan masih banyak lagi penyanyi Sumbawa itu punya kualitas vokal yang ajib banget, Bang Haji. Bener. Saya nggak mereka tuh bawa resep masing-masing gitu loh. Iya, karakternya masing-masing. Iya, karakternya masing-masing. Nggak bisa disamain ini. Oh, kok si nggak bisa kayak si saya ya gitu kan, nggak bisa dia di pikiran begitu. Jadi belum tentu apa yang saya bisa, yang dia bisa saya juga nggak bisa gitu loh. Jadi saya saling melengkapi di situ. Melengkapin aja. Dan racikannya tuh mantap banget gitu, bertiga tuh udah saling kenal banget gitu. Mudah-mudahan dilancarin nih jobnya nih. bener. Nyebrang ya kali-kali kan. Iya, sebentar lagi nyebrang. Ada yang ngundang. Ada trio di Sumbawa nih, diundang ke. Masalahnya kalau udah ada event di Sumbawa kan udah nggak ada nama lain. Iya, udah nggak ada nama lain yang ini. Udah pasti ada Uma, ada Mbak Ririn, ada pada Husnul Laufa gitu. Tapi secara keseluruhan penyanyi-penyanyi Sumbawa itu luar biasa. Kenapa saya bilang begitu? Kalau saya lihat dari perjuangan mereka, betul, proses mereka untuk dapatkan rezeki itu, kita kembalikan ke masalah si anak yang mengatakan diva itu. Benar, saya tuh miris. Kamu terjun dulu deh, saya bilang gitu. Seharusnya ini yang nyebutin dia penyanyi dulu gitu loh. Yang nyebutin dia penyanyi juga. Wallahu alam bisawab. Saya nggak tahu dia penyanyi atau tidak. Saya nggak pernah. Tapi itu sempat bikin Mbak Ririn pusing ya waktu itu. Enggak pusing-pusing banget sih. Cuman kan terganggu. Agak-agak risih juga gitu loh. Kalaupun begitu. Karena saya berbicara sama anak itu juga tidak mengatasnamakan diri saya pribadi, Bang Haji. Saya mengatasnamakan. Karena dia bilang diva gitu. Saya mengatasnamakan teman-teman semua yang musisi-musisi yang ada di Sumbawa. Kalau dia bisa ngomong begitu, lihat dulu loh prosesnya. Ini loh teman-teman. Ini jangan lihat kami ini. Lihat teman-teman yang lain juga. Saya bilang. Prosesnya mereka untuk dapatkan rupiah itu nggak gampang. Betul. Saya bilang jadi tolong jangan picik gitu loh. Punya pikiran tuh jangan terlalu picik dan sempit gitu. Lihat dari semua sisi. Saya paham. Gitu. Karena Mbak Desi tuh kan juga cerita jadi tentang budget segala macam itu orang paham lah gitu. Prosesnya dia tuh nggak mudah gitu untuk sampai yang dikenal orang sekarang nggak mudah gitu. Jadi apresiasi lah gitu. Nggak mudah. Dan orang nggak minta disebut diva. Saya pun nggak ini. Ini cuma karena fansnya bucin gitu loh. Makanya saya bilang, saya sampai kalau di acara-acara undangan, nanti kalau ini jangan taruh diva. Sampai saya Bapak dia ngingetin ya. Iya, sampai jangan. MC-nya udah senang.
kok saya sebut-sebut gitu? Gitu. Iya kadang kan MC gitu. MC Kita gitu. sambut diva kita, gitu kan. Gitu kan. Nah itu Ya hal yang sebenarnya sah-sah saja. Cuman saya kan dengan adanya yang hal-hal yang seperti itu jadi agak-agak risih juga. Kita juga sama-sama tahu nggak mungkin lah Mbak Ririn saingan sama Krisdayanti Iya, gitu iya, kan. jauh banget lah. Apalagi sama Teh Meli Nggak kan ya. mungkin lah gitu. Aduh baper banget orangnya. Hanya cuman emak-emak kalau ini emak-emak yang hobi nyanyi doang. Emak-emak yang hobi nyanyi terus tiba-tiba viral terus kemarin. Hanya itu aja. Padahal sebenarnya video Mbak Ririn yang nyanyi tuh banyak banget loh Mbak. Yang nyanyi yang benar-benar proper dengan kostum yang wah, tapi kok bisa tiba-tiba yang pakai daster ya? Viral tuh yang pakai daster gitu, sudah yang masih berminyak gitu ya Allah. Kulit muka berminyak, bulukan. itu benar-benar pure tanpa ada rekayasa. Tanpa ada rekayasi. Oke, cerita Mbak gimana proses video itu. Terus sampai akhirnya Brownies tuh ngedetek Mbak Ririn tuh gimana ceritanya? Ngedeteknya tuh bukan ke saya malahan. Oh iya benar. Iya karena yang upload bukan upload bukan saya. Foto itu si Yosi. Lihat grupnya Pak. Mbak Yin tuh diundang sama Brownies. Hah? Ini langsung gemeteran. Wah itu bawa nama Sumbawa saya ke sana. Cuman karena hostnya bertanya, Ibu Ririn ini asli mana? Ya saya jawab, saya memang asli Banjarmasin.